Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dan tentu setiap kali kita bersyukur karena berkat-berkat Tuhan yang selalu menyertai kita. Kesehatan, kekuatan, damai sejahtera milik kita. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kesempatan belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memeteraikannya dalam hati kami agar kami dapat mengerti dan beroleh kuasa untuk percaya kepada Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi adik-adik, selamat Sabat. Judul pelajaran sekolah Sabat kita ialah Lazarus dan janji kebangkitan. Lazarus dan janji kebangkitan. Dengan ayat hafalan yang terdapat pada 1 Tesalonika 4 ayat 16. Bunyinya seperti ini. Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yesus akan turun dari surga dan memberi kepada kita hidup kekal melalui kebangkitannya. Dan pelajaran penting yang kita harus ingat ialah Yesus memberi kita hidup baru sekarang dan untuk selama-lamanya. Nah, kita masih ingat Lazarus telah mati selama 4 hari dalam pelajaran kita yang lalu. Yesus senang berada di tengah-tengah keluarga ini di Betani karena dia merasa aman dan nyaman di sana. Dia merasakan kekeluargaan yang benar-benar asli, ya, benar-benar menunjukkan persahabatan yang tulen. Dan saat ini Yesus datang lagi ke Betani dengan satu tujuan. Dia ingin melihat keluarga yang ada di sana, kekasihnya yang ada di sana, yaitu Lazarus, Maria, dan Marta. Pada saat dia tiba di sana, orang-orang banyak ada di sana. Marta dan Maria, murid-murid Yesus, dan murid-murid yang lain. Banyak orang mengikuti dia, termasuk orang-orang Farisi dan Saduki. Yesus tiba di sana, dia melihat Maria dan Marta ada di sana. Dengan penuh rasa sedih. Di latar belakangi juga dengan tangisan orang-orang yang sewaan. Mereka tidak benar-benar menyanyi atau menangis dari hati. Tetapi hanya untuk dibayar. Yesus mengetahui kemunafikan mereka. Orang-orang banyak yang menangis saat itu, yang menunjukkan kesedihannya, juga akan berencana membunuh bukan saja Yesus, tetapi Lazarus yang akan dibangkitkan. Yesus merasa sedih, sangat sedih. Dan dia menangis karena Marta dan Maria. Tetapi lebih daripada itu, dia menangis karena apa? Orang-orang Farisi yang menolak kasih karunia-Nya dan yang akan pasti binasa di dalam kehidupan mereka. Karena mereka tidak mau menerima Yesus. Sekarang Yesus berdiri di samping pintu kubur batu yang berat. Itulah kebiasaan orang-orang pada zaman dulu. Menguburkan orang-orang yang mati dalam gua, ya, tidak digali di dalam tanah, tetapi dibuat gua dan di sanalah mayat itu disimpan, ditutup dengan batu yang besar. Yesus mengatakan kepada Maria dan Marta, kamu akan melihat berkat dan mujizat itu. Ya Tuhan, kami tahu dia akan bangkit pada akhir zaman. Yesus menekankan kembali, kalau kamu percaya, kamu akan melihat mujizat itu. Dan mereka benar-benar mendengar dan percaya apa yang Yesus katakan.
Yesus merasa kesedihan dan penderitaan manusia. Bukan hanya pada waktu itu, tetapi sekarang ini dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Sementara Maria bertelut di kakinya, menangis, semua orang yang berduka segala zaman pun Yesus merasa iba dan kasihan. Dan inilah saatnya Yesus menunjukkan mujizat yang paling utama, paling besar di dalam pelayanannya. Yesus menekankan bahwa dia tidak terlambat. Ada kebangkitan dari kematian yang disamakan dengan tidur. Mati sama dengan tidur. Lalu apa yang Yesus katakan? Aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadanya, dia akan hidup kembali. Sebagaimana persiapan menghadapi Mesias, saat itu kita juga kalau percaya akan janji ini, kita akan mendapat mujizat itu. Nah, sekarang apa yang terjadi? Semuanya hening, semuanya kelihatan tenang. Mereka mengamat-amati apa yang Yesus akan lakukan. Dia mengatakan, angkatlah batu itu. Marta mengatakan, Tuhan, sudah 4 hari dia di dalamnya. Tubuhnya sudah membusuk. Sekali lagi Yesus mengatakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Dan sambil menengadah ke surga, dia berdoa. Dia berdoa kepada Bapaknya yang di surga. Bapakku, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu engkau akan mendengarkan aku. Tetapi karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku mengatakan, mohon kepadamu agar Lazarus dibangkitkan. Agar mereka semua percaya. Yohanes 11 ayat 41 mengatakan bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tuhan yang mengutus Yesus supaya orang percaya bahwa kuasa kebangkitan berasal dari surga. Karena orang Farisi mengatakan kuasa kebangkitan itu datang dari setan-setan. Tuhan mau membuktikan Yesus mempunyai kuasa dari Bapaknya yang di surga. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi peristiwa ini akan mengajar mereka untuk percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dengan nyaring Yesus mengatakan, Lazarus, keluarlah. Dan dia keluar. Dengan kain kafan yang melilit seluruh tubuh. Yang membuktikan memang benar-benar dia sudah mati. Tapi sekarang dia sudah bangkit. Bukalah kain-kain itu. Dan bangkitannya disambut dengan sukacita. Terlebih oleh saudaranya, Marta dan Maria. Dan semua orang menjadi heran untuk mujizat ini. Tapi dengan diam-diam, Yesus menyusup dan tidak ada yang mengetahui. Tetapi pelajaran penting. Dalam Yesus ada jaminan kebangkitan. Dalam Yesus ada kebangkitan. Mudah-mudahan pelajaran pada saat ini juga menolong kita percaya kepada Yesus. Dialah kebangkitan dan hidup. Kita akan bertemu dengan Yesus kalau kita percaya. Kepada teman-teman yang masih meragukan kebangkitan ini, percayalah kita akan bertemu dengan semua kekasih kita dalam kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Ajarilah kami agar percaya kepada Tuhan. Agar kami juga beroleh hidup yang kekal. Bersama-sama dengan Yesus sebagai jaminannya.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini adik-adik, sampai jumpa lagi dalam pelajaran kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita.